Selamat datang di Ruang Renung, di mana kita belajar untuk menghadapi ketakutan, bukan lari darinya. Di video kali ini, kita akan bicara tentang langkah pertama, langkah yang paling berat, tapi juga paling menentukan. Pernahkah kamu bertanya, kenapa sih kita sering takut untuk memulai? Jawabannya sederhana, karena kita manusia. Otak kita dirancang untuk menghindari resiko. Tapi bukankah resiko itu bagian dari hidup? Jika kamu menunggu saat yang sempurna, kamu mungkin akan menunggu seumur hidup. Tidak ada waktu yang benar-benar cepat. Tidak ada waktu yang benar-benar tepat. Semua itu sudah dirancang untuk kita memulainya. Yang ada hanyalah keputusan untuk memulai. Jadi apa yang membuatmu belum memulai sampai sekarang? Apakah kamu takut gagal? Atau takut dinilai orang lain? Mari kita jujur. Kebanyakan ketakutan kita hanya hidup di kepala, bukan di dunia nyata. Ketika kita membayangkan kemungkinan untuk gagal, kita juga lupa bahwa kita juga pasti bisa berhasil. Setiap orang sukses yang kamu kagumi pernah ada di titik nol. Mereka juga pernah bingung, mereka juga pernah takut, bahkan ingin menyerah. Tapi bedanya, mereka memutuskan untuk tetap melangkah. Jangan tunggu keberanian itu datang. Karena keberanian itu muncul setelah kamu melangkah, bukan sebelumnya. Bayangkan ini. Kamu memulai sesuatu hari ini, kecil saja, tapi konsisten. Sebulan lagi, kamu akan lebih baik. Setahun lagi, kamu akan lebih dekat dengan apa yang kamu inginkan. Lalu 5 tahun ke depan, siapa tahu kamu sudah menjadi versi terbaik dari dirimu. Pertanyaan pentingnya adalah, kamu mau sampai ke sana atau tetap diam di tempat? Tapi bagaimana kalau aku gagal? Maka jawabannya adalah, lebih baik gagal karena mencoba daripada menyesal karena tidak pernah mencoba. Kegagalan bukanlah sebuah akhir, tapi bagian dari proses. Bahkan jatuh pun bisa jadi guru terbaik selama kamu bangun kembali. Apakah kamu tahu kenapa anak kecil bisa berjalan? Karena mereka terus jatuh dan terus mencoba lagi. Lucunya, kita justru kehilangan kemampuan itu saat dewasa. Kita terlalu takut. Tapi bukankah hidup terlalu singkat untuk takut pada penilaian orang? Mereka yang menertawakanmu saat kamu mulai, suatu hari bisa jadi orang yang diam saat kamu sudah berhasil. Hidup bukan tentang menunggu dukungan, tapi menciptakan keyakinan itu sendiri. Tidak semua orang akan paham jalanmu, tapi itu bukan tugasmu untuk menjelaskan. Tugasmu hanya satu, yaitu mulai sekarang. Mungkin bukan langkah besar, tapi langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada niat besar yang hanya disimpan. Apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Mungkin kamu belajar skill baru, berani bicara, atau mungkin memaafkan dirimu sendiri. Kamu tahu jawabannya. Kamu tidak harus sempurna untuk memulai, tapi kamu harus berani untuk menjadi pemula. Banyak dari kita menunggu sampai siap, tapi faktanya tidak ada satupun dari kita yang benar-benar siap untuk hal besar pertama dalam hidupnya. Siap itu bukan kondisi, tapi keputusan. Kamu memilih untuk siap meskipun ada rasa takut. Pernahkah kamu melihat seseorang yang kamu anggap berhasil dan berpikir, andai aku seberani dia? Kamu tahu, dia juga mungkin pernah berkata hal yang sama saat melihat orang lain sebelum memulai. Keberanian itu menular, dan sekarang mungkin giliranmu untuk menularkan keberanian itu ke orang lain. Pertanyaannya, maukah kamu menjadi contoh bagi orang lain yang juga sedang takut untuk mulai? Setiap langkah kecilmu hari ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain besok. Mungkin kamu merasa perjalananmu tidak ada apa-apanya, tapi bagi orang lain, itu bisa jadi cahaya. Dan ya, kadang memulai itu terasa sepi. Tidak semua orang akan mendukungmu di awal. Tapi itu wajar, karena keberanianmu belum bisa difahami oleh mereka yang belum berani mengambil langkah. Maka, belajarlah berdiri sendiri dan nikmati kesendirian itu sebagai bagian dari proses. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Lihat ke dalam dirimu dan tanyakan ini sekali lagi. Kalau bukan aku yang mulai, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi, malam ini sebelum tidur, pikirkan satu hal. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau kamu ngerasa video ini sedikit bermanfaat dan banyak bikin kamu berpikir, kenapa nggak klik like dan subscribe? Biar kamu nggak ketinggalan video terbarunya. Karena kadang satu video bisa jadi titik balik kecil yang kita nggak pernah sangka. Sampai jumpa di video selanjutnya.